saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentu yang pertama adalah bagaimana memberikan layanan, ya, pemerintah dalam hal layanan pendidikan dasar. Hanya yang ditentukan adalah titik koordinat sekolah. Jadi pada saat sekolah yang mau dituju sistem zonasi, maka dia menentukan mencari di map. Jadi ada peta yang di situ nanti pada saat dia pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner, tentunya bersama saya Elsa Dawi. Seperti di episode-episode sebelumnya, saya tidak sendiri. Pada hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sebentar kita akan membahas tentu sesuai dengan apa yang menjadi jabatan dari narasumber kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa Bapak Haji Muhyiddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Halo Pak. Halo ya. Kalau kita berbicara masalah pendidikan ya Pak, Kota Makassar itu bisa dibilang menjadi salah satu kota yang prestasi atau prestasi pendidikannya cukup lumayan lah ya untuk wilayah Indonesia Timur ataupun bersaing secara nasional. Nah, tapi mungkin yang masih belum tahu nih, ruang lingkup sebenarnya kalau kita bicara masalah pendidikan itu kan sangat luas. Betul. Nah, tapi yang menjadi ruang lingkup dari Dinas Pendidikan sendiri itu apa sebenarnya? Apa sih yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan itu? Yang pasti bahwa gini, kalau kita bicara tentang urusan pemerintahan itu kan ada beberapa urusan itu khususnya bidang pendidikan. Nah, kalau terkait dengan khusus pemerintah Kota Makassar, berdasarkan Undang-Undang 23 ya, Undang-Undang Otonomi Daerah, itu jelas bahwa kewenangan pemerintah daerah itu berada dalam jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar SD, dan pendidikan SMP, termasuk pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan itu paket A, paket B, paket C. Nah, itu non formal dan formal dan non formal. Nah, itu lingkup kembali di situ. Jadi tentu mengacu ke situ, tentu kewenangan pemerintah Kota Makassar bagaimana mutu pendidikan di Kota Makassar, khususnya di bawah kewenangan pemerintah kota. Tentu saya berangkat dari apa yang menjadi visi misi Bapak Wali Kota Makassar yang sudah tertuang dalam RPJMD. Nah, di situ bahwa kita sudah berada dalam posisi ada 3 program prioritas Bapak Wali Kota. Pertama bahwa revolusi pendidikan semua harus sekolah, kemudian yang kedua perkuatan keimanan umat, dan yang ketiga itu pemberian beasiswa 1.000 anak lorong berprestasi. Nah, terkait dengan revolusi pendidikan ada juga program yang memang menjadi inovasi Bapak Wali Kota, itu bahwa 18 revolusi pendidikan. Ya. 18 revolusi pendidikan ini, nah inilah yang kami harus capai, seperti apa indikator keberhasilan itu. Nah, tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentu yang pertama adalah bagaimana memberikan layanan, ya, pemerintah dalam hal layanan pendidikan dasar masyarakat Kota Makassar, ya. Jadi memberikan layanan dasar pendidikan yang berkualitas. Nah, tentu kita berharap bahwa bagaimana mutu pendidikan Makassar, di Kota Makassar akan lebih baik, dan tentu peningkatan mutu pendidikan ini tentu dibarengi dengan tentu mengacu kepada regulasi, ya. Regulasi tentu ada aturan, ada undang-undang sistem pendidikan nasional, ada peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan, dan di mana di dalamnya juga itu ditahu bahwa dalam mengukur itu secara nasional itu ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, tentu untuk mengacu ke situ, tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentu bagaimana pemerataan mutu pendidikan secara merata, apakah dia itu diselenggarakan oleh masyarakat atau diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, tentu mutu pendidikan itu sama. Jadi dalam visi misi Bapak Wali Kota tidak ada lagi sekolah yang unggul. Jadi semua sekolah adalah itu bagaimana kualitas mutunya sama. Nah, tentu inilah tanggung jawab saya selaku pejabat teknis, apa yang saya harus lakukan. Nah, itu tadi mengacu ke situ, berangkat dari situ. Pertama tentu kami mengacu kepada 18 revolusi pendidikan, 8 standar nasional pendidikan, dan itu implementasinya adalah 18 revolusi pendidikan. Nah, bagaimana mewujudkan 18 revolusi pendidikan itu, tentu ya kami merangkat dari apa kurikulum apa yang kami gunakan untuk mengukur itu, dan alhamdulillah tahun ini 2022-2023 kami sudah tetapkan kami menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri, ya. Kurikulum Merdeka, guru Merdeka mengajar, siswa merdeka belajar. Nah, itu untuk gambaran-gambaran. Ya. Maksudnya seperti apa sebenarnya bentuk dari
Merdeka ini, Pak? Oh iya, salah satu gini, jadi berbeda. Jadi sekarang guru, jadi gini, sekarang kita dituntut. Jadi sekarang itu bukan lagi anak ke depan itu betul-betul bahwa kita lihat kualitasnya. Salah satu contoh. Jadi guru itu nanti ya hasilnya anak itu kita lihat nanti tingkat literasi numerasinya. Ya toh? Artinya begitu, literasi numerasi. Jadi kan semua anak ada yang bisa membaca, tapi numerasinya kan tingkat pemahamannya yang belum. Nah, bisa salah satu di dalam program itu, implementasi nanti itu di program kurikulum merdeka, contohnya guru nanti itu tidak serta-merta mengajar mengajar saya berbicara di depan murid, tetapi bagaimana memberikan literasi numerasi, maka terbalik nanti guru akan memberikan dan membuat perangkat pembelajaran. Akhirnya nanti guru itu murid lagi, kadang guru itu menjadi panelis ya untuk menjadi penilai, maka menjadi murid. Maka murid itu mungkin dia kasih tema untuk dipelajari dan sampai sejauh mana pemahaman itu. Nah, itu salah satu. Jadi kemudian yang kedua tentu guru juga di sini adalah harus memahami tentang karakter dan bakat anak. Nah, makanya di situ guru juga dituntut di situ. Disitulah juga ada program sekolah guru penggerak, ada sekolah penggerak. Itu kan dikenal semua. Jadi pokoknya dalam kurikulum merdeka itu yang pasti bahwa implementasinya adalah betul-betul bagaimana kualitas mutu anak didik itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan itu, saya yakin bahwa untuk tingkatkan sekarang ini secara nasional kita Makassar juga termasuk di bawah standar ya, di bawah rendah kan, di bawah standar rata-rata. Jadi kita di bawah 50%. Maka tentu itu tadi salah satu mengenjot pertama. Siapa yang saya harus lakukan dulu saya perbaiki, pertama itu bagaimana standar proses dan isi. Yang paling penting juga adalah standar mutu guru. Bagaimana kualitas guru ini, bagaimana mau mutu bagus kalau kualitasnya guru bagus. Yang keempat itu ini, jadi 8 standar itu 4. Jadi di samping sarpras itu soal di belakang saya katakan. Artinya sarpras, apa arti sebuah sarana bagus, tapi kalau prosesnya tidak bagus, standar isinya tidak bagus, termasuk standar mutu gurunya. Yang paling penting juga manajemen sekolahnya. Nah itu. Ngomong soal teknologi online tadi Iya. dibahas juga deh Pak. Yang sekarang lagi hangat banget juga diberitakan mengenai penerimaan peserta didik baru Betul. secara online. Kota Makassar sudah menggelar itu secara online dan Betul. Di hari kita taping ini adalah hari berlangsungnya PPDB. Sementara berlangsung ya. Berlangsung. Gimana Pak? Sejauh ini ada kendala karena kemarin kalau kita lihat banyak yang mengkhawatirkan masalah jaringan. Ya. Masalah banyak masyarakat yang mengkhawatirkan tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan karena mungkin posisi atau domisilinya mereka Betul. Gimana Pak? Jadi yang pasti bahwa terkait dengan apa yang kita lakukan namanya digitalisasi, tidak ada yang sempurna. Pasti ada dinamika ya. Nah terkait dengan ini apalagi kan bukan sedikit orang, ini kan banyak orang. Dan ini tentu jenjang itu mulai pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama. Nah kami ini kan kalau berdasarkan data statistik dengan usia yang mau masuk, kita itu kan perkirakan sekitar 21.000 ya. Kalau berdasarkan dengan alumni yang masuk dengan itu, kita di SMP itu sekitar ya kalau kita lihat data ya itu kan ada sekitar 30.000 kan yang harus masuk di SMP. Nah tentu daya tampung juga tidak mentuntut itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan, yang pasti bahwa alhamdulillah kalau terkait dengan jaringan alhamdulillah itu memang ada kendala, tetapi itu tidak bukan lama, paling berapa menit aja kalau itu. Artinya tapi itu kan bukan hanya persoalan ini, yang pasti kita syukuri bahwa sampai 2 hari ini alhamdulillah kita jalan dengan baik. Karena memang kami ini menggunakan bekerja sama dengan Kominfo terkait dengan server, portal yang kami bangun, yang kami buat, yang kita gunakan itu bersama dengan Kominfo secara teknis, dengan tim teknis teman-teman dari Kominfo. Nah kita juga menggunakan juga server, alhamdulillah sampai hari ini bahwa tidak ada. Cuma yang memang kendala ada dari titik koordinat. Karena itu memang ada orang tua yang pindah ataukah data anak yang tidak sesuai dengan Dapodik. Artinya data di Dapodik itu pada saat dia SD itu dia pakai titik alamat, pada saat dia membuat akun itu dia pakai alamat sekolah. Sehingga pada saat kita ada pendaftaran terjadi verifikasi di situ kok tidak bisa ketemu karena masing-masing menggunakan satu alamat, dan bahkan di situ ada menggunakan nick yang sama, nick ganda. Ini kan kita temukan seperti itu. Artinya pada saat pengimpunan. Nah,
begitu diketik nicknya, tapi dapodiknya memang nick itu, tapi begitu divalidasi nicknya, nama orang lain yang muncul. Nah inilah semua yang kami kerja kendala-kendala begitu, tapi alhamdulillah kita semua kami gunakan layanan. Artinya terkait dengan sistem digitalisasi, sistem online, tentu kan masyarakat tidak semua memahami itu, maka kami juga buka layanan di pendidikan, semua sekolah kita buka layanan, dan termasuk Kominfo itu membuka layanan terkait dengan membantu masyarakat yang memang tidak paham tentang ini, yang tidak memiliki HP, tidak memiliki laptop, tidak memiliki iPad, tab dan sebagainya. Untuk fasilitas itu, apalagi dengan internet, ya. Nah sekarang Kominfo kita buka juga, bahkan di sini kalau ada masyarakat mengadu, nah memang tidak paham, lebih baik kita langsung bantu. Lebih bagus, karena kita tidak mau ini, jangan ini online baru manual, kan tidak ada. Nah itu, kayak ini kan kecuali hal-hal tertentu daerah memang yang tidak punya jaringan, ini kan kita tidak untuk Kota Makassar. Nah itulah yang pasti punya dinamika semua, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Yang pasti kami memberikan layanan, pokoknya semua pengaduan itu kami akan layani, itu kan respon masyarakat. Tentu dinamika terkait ini pasti ada, tidak ada yang sempurna, tetapi insya Allah kelemahan-kelemahan itu semua dan termasuk pengaduan masyarakat kita respon, kita jawab langsung, dan bahkan terkadang kan masyarakat, oh kesini Pak, ini kan tidak bisa lanjut. Memang kalau itu kan ada biodata yang mau diisi, ada dokumen yang mau diupload masuk. Nah kalau ini tidak dilakukan, maka otomatis tidak bisa lanjut. Nah inilah semua butuh masyarakat, apalagi kalau masyarakat tidak terlalu paham tentang IT. Nah ini, tentu saya juga sudah menyampaikan bahwa kalaupun memang tidak, kami minta semua operator bantu masyarakat yang datang ke sekolah. Jadi biasa ada menelpon, Pak Kadis ada begini, oke, coba minta tolong di sekolah yang dituju. Nah itu supaya dibuatkan, dibantu di sana, di input. Nah itu, jadi itu artinya kita memberikan yang terbaik lah. Ada solusi, tidak bisa. Jadi semua itu, begitu pengaduan kita cari solusi. Artinya kan solusinya bagaimana? Ada juga masalah itu tadi, salah satu masyarakat tidak paham, ada disuruh, kan disuruh menarik di map itu orang tidak biasa baru mau masuk, pasti kan dia sekarang kita berikan mereka, dia menentukan titik koordinatnya, ya kan? Kita menentukan, jadi bukan kami yang menentukan. Sekarang hanya yang ditentukan adalah titik koordinat sekolah. Jadi pada saat sekolah yang mau dituju sistem zonasi, maka dia menentukan, mencari di map. Jadi ada peta yang di situ, nanti pada saat begitu dia klik alamatnya, maka diambil alamatnya itu, dia tarik masuk ke alamat rumahnya, ditarik masuk ke map, ya. Ke mapnya itu dia bisa titik koordinatnya sesuai dengan alamat rumahnya. Titik langsung muncul lintang bujurnya di situ. Jadi di situ sudah jarak itu sudah kelihatan, dan otomatis pada saat sudah selesai, maka sudah divalidasi, maka muncul nanti nilai sesuai dengan nilai zonasi mereka, jarak ya. Ada solusi, dan yang jadi kunci adalah koordinasi dan kolaborasi, Pak. Betul, itu yang kata kunci. Iya. Jadi untuk saat ini PPDB online kita berharap berjalan dengan baik, insya Allah. Dan semua masyarakat tidak mengeluhkan apapun itu, karena saya rasa bukan hanya 1-2 hari PPDB online, Pak. Bukan, iya, beberapa hari. Masyarakat yang mungkin terkendala di hari pertama bisa Ya. datang hari kedua. Ya. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan ada semacam closing statement kepada masyarakat spesifik, atau mungkin misalnya kepada tenaga-tenaga pendidik, atau Ya. mungkin masyarakat anak-anak nih yang sekarang lagi mendaftar Ya. untuk ke jenjang sekolah mereka masing-masing. Ya. Terima kasih. Yang pasti bahwa tentu kepada seluruh orang tua siswa dan anak-anak sekalian yang memang mau ingin melanjutkan sekolah, apakah dia dari PAUD melanjutkan ke SD, kemudian SD yang ke SMP, tentunya ini kita sekarang kan linknya sudah terbuka, ya, link PPDB sudah terbuka, dan ini sudah melakukan aspirasi. Dan kalaupun ada kendala, kami siap melayani itu, dan yang paling penting adalah cepat dilaporkan. Itu yang sangat penting, karena di dalam portal itu ada juga nomor, jadi nomor kontak di situ yang ada. Silakan masukkan pengaduan itu, nanti kita jawab. Dan bahkan juga ada orang tua memang kalau tidak paham, lebih bagus langsung ke sekolah ataukah ke Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan. Kita akan memberikan layanan kepada masyarakat, apalagi yang sama sekali tidak memahami tentang IT. Nah tentu kita akan bantu itu. Yang pasti bahwa apabila pada saat masih ada masyarakat yang terkendala dengan itu, bisa saja kemungkinan kami akan perpanjang. Ya nanti kita melihat
Jangan sampai ada kendala-kendala begini, masih ada masyarakat, masih ada beberapa persen masyarakat yang belum melakukan karena kendala-kendala itu tadi. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa karena kami tidak akan memberikan, kami berikan ruang semua kepada masyarakat. Kalau ada yang belum, masyarakat yang belum, dan memang perlu di kita tambah 1 hari atau apa, itu kita akan lakukan. Tapi nanti kita lihat dulu di hari terakhir. Setelah itu telah kita buat, bisa saja pengumuman kita tunda, tapi kita berikan dulu ruang semua masyarakat, utamanya yang masih mau perbaikan data. Ya kan banyak begitu. Itu tadi. Kita sudah tahu bahwa dapodiknya sudah bagus, ternyata nicknya itu dipakai, ternyata setelah itu dicek, itu satu nick bisa saja beberapa orang, karena pada saat ini operator di sekolah, itu ini yang rawan. Di SD itu kemarin kan kalau roto yang penting anaknya masuk. Jadi biasa operator itu apa yang dikasih kan numpang-numpang atau apa, bisa saja salah ketik atau apa, inilah yang membuat tadinya akhirnya diperbaiki. Ternyata kan, ya itulah gunanya di sini kita lengkap. Dalam tim PPDB ini ada dari Dukcapil. Jadi pada saat validasi ini langsung Dukcapil yang bekerja. Terkait nanti jalur afirmasi ada dinas sosial. Jadi dinas sosial itu ada kami bertugas di sini, kita sama-sama standby. Nah itu terkait dengan Dapodik ada tim kami dari untuk Dapodik. Jadi semua sinkron, jadi semua selesai ini. Jadi kalau masalahnya Dapodik berarti dinas pendidikan. Masalahnya KTP tidak nik tidak valid, orangnya Capil. Jadi tidak perlu ke Capil. Sekarang Capil ada di sini karena ini satu tim. Tim PPD ini lengkap. Ya manajemen itu memang terlibatan. Nah tentu sekarang persoalan-persoalan pendidikan juga terkait PPDB ini saya selalu ingatkan, kami tidak mau saling tunjuk-menunjuk. Umpamanya kalau portal sedikit ada kekean sedikit, agak-agak hang sedikit kan, itu tidak boleh. Saya tidak mau menyebut, yang penting itu adalah tanggung jawab saya. Karena saya menjadi ketua tim di sini, tim pendidikan, dan ini adalah pendidikan. Kami tidak tahu, yang pasti bahwa kolaborasi kami dengan semua teman-teman SKPD yang terkait itu sungguh luar biasa, dan kita duduk bersama. Dan itu adalah kita ini bertanggung jawab bersama. Tetapi hal-hal yang begitu tidak ada. Jadi begitu juga operator di bawah bekerja, sekolah bekerja, itu namanya satu kesatuan, dan itu menjadi tanggung jawab penuhnya adalah saya penanggung jawab teknis, maka tidak ada yang disalahkan, biarkan mereka bekerja. Nah itu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Ini tadi sudah sangat lengkap sekali. Yang pada dasarnya adalah untuk menjadi atau mewujudkan tadi Makassar menjadi kota metaverse, kita perlu koordinasi, kolaborasi yang sangat baik. Semua harus sinkron karena dari dinas sendiri sudah membentuk manajemen yang betul-betul punya solusi masing-masing di setiap masalah-masalah yang mungkin saja muncul pada saat programnya berjalan. Betul. Kita doakan Pak, amin. online ini berjalan lancar sampai pada pengumuman, begitu juga dengan program inovasi dan program prioritas dari Pak Wali juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kita akhiri Bapeda Corner hari ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.